Assalamualaikum, perkenalkan saya Zulfatul Mutmainnah SPD dari SKP Temanggung, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, gelombang ke-44. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas optimalisasi laboratorium komputer dari Bapak Herbert Siregar, MT. Cara termudah bagi kita sebagai kepala laboratorium untuk membantu rekan sesama guru adalah dengan menggunakan AI dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan yang pertama tentang Microsoft Edge. Kita buka dulu ya di Microsoft Edge. Microsoft Edge ini punya AI, yaitu Copilot, yang kalau kita buka tampilannya akan menjadi seperti ini. Dengan Copilot kita bisa menulis draft pertama, kita dapat memperoleh advice atau masukan, mempelajari sesuatu yang baru, kita dapat meminta dibuatkan gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita juga dapat membuat perencanaan, memperoleh ide brainstorming, melatih penggunaan bahasa, serta meminta dibuatkan kuis. Kita bikin contohnya ya. Misalnya saya mau minta dibuatkan SOP penggunaan laboratorium sebagai seorang kepala laboratorium. Saya akan ketikkan, "Hey, tolong dong buatkan SOP untuk penggunaan laboratorium komputer." Kita tunggu. Nah, dia akan menjawab, sudah komplit. Standard Operation Procedure, tujuan, ruang lingkupnya, prosedur penggunaannya, lengkap sampai bawah. Penanganan pelanggaran juga ada, kemudian pihak yang bertanggung jawab siapa, gitu ya. Nah, kita juga bisa, kalau ada perlu revisi, kita bisa memberitahu kepada Copilot. Misalnya saya ingin ini menjadi lebih detail, maka saya akan ketikkan pesan yang lebih spesifik dong untuk SOP-nya. Lebih detail lagi. Nanti Copilot akan membuatnya menjadi semakin detail, seperti untuk siapakah SOP itu berlaku, poin-poinnya juga akan bertambah, gitu ya. Nah, ini bisa kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi untuk laboratorium kita. Coba kita bisa nggak ya minta dia untuk memberikan filenya dalam bentuk Word, agar kita lebih mudah dalam mengedit. Kita tunggu. Oh, ternyata Microsoft Edge belum bisa ya, mungkin di AI yang lain yang bisa. Tapi ini kita bisa copy jawabannya untuk kita pastekan ke Microsoft Word ketika kita mau mengeditnya. Ya, demikian untuk penggunaan Copilot. Saya juga mau belajar, ayo belajar bahasa Jawa. Kita pakai Kromo Inggil ya. Misalnya saya mau ngajar bahasa Jawa. Sugeng siang Copilot, nderek dipun damelaken kuis kagem pelajaran bahasa Jawa kelas 7 materi geguritan, 10 soal lengkap kalian jawabanipun. Nah, 10 soal uraian. Nah, kita tunggu. Sudah langsung ada jawabannya ya. Sugeng siang, kuis kagem pelajaran bahasa Jawa kelas 7 babagan geguritan sampun dipun damelaken. Monggo dipun cek, mugi-mugi migunani. Seperti apa soalnya? Kita lihat. Sudah langsung kelihatan. Ini ada 10 nanti ya. Kita bisa modifikasi ini ke dalam media pembelajaran yang akan kita pakai. Kita bisa pakai
banyak ya, nanti kita bisa pilih. Kemudian AI di Copilot pada Microsoft Edge untuk memudahkan kita dalam pembelajaran. Setelah bisa menggunakan Copilot, sekarang kita juga bisa mentranslate halaman dari Microsoft Edge. Misalnya, kita sebagai guru yang update pada kehidupan ilmu dan sosial, ingin membaca jurnal-jurnal terbaru tentang social analysis. Nah, ternyata yang kita dapat adalah berbahasa Inggris, kan akan lebih sulit bagi kita untuk memahami. Kita bisa install dulu di extensionnya Google Translate. Setelah terinstall, sudah ada tanda seperti itu, kita bisa klik, kita translate dari Inggris, kita pilih Indonesian. Mana dari bahasa Indonesia, kita klik IN begitu ya. Kita klik yang translate sekarang. Tunggu sebentar. Nah, sudah berubah menjadi berbahasa Indonesia sehingga kita mudah memahaminya. Ini tentang kemana antropologi. Kita bisa memahami ya, bisa lebih paham tentang apa yang disampaikan sehingga ilmu yang kita dapat lebih update dari sumber-sumber yang terpercaya. Demikian memudahkan kita untuk mempelajari. AI yang selanjutnya yaitu Google Scholar. Ini untuk membantu kita membaca dengan bantuan AI. Kali ini Google Chrome ya. Kita buka scholar.google.com. Maka tampilannya seperti ini. Google cendekia. Di sini kita bisa mencari pustaka-pustaka yang kita butuhkan. Misalnya saat ini kan dalam PPG guru tertentu yang sedang hangat-hangatnya adalah pembuatan modul untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita bisa cari di sini. Kita ketikkan. Saya sudah jadi kemarin. Differentiated learning. Kita klik, kita search. Nah, muncul banyak sekali rekomendasi-rekomendasi. Kita bisa milih kapan nih yang terbit. Misalnya saya mau sejak 2025 saja sehingga itu adalah paper yang terbaru. Kita ambil di yang pertama. Kita buka di tab baru. Nah, muncul reviewnya. Tapi sekali lagi ini dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin kita agak kesulitan untuk memahami apakah ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kita juga bisa translate di sini. Caranya bagaimana? Untuk mentranslate, kita klik kanan, kita klik di translate to English. Nah, di sana kita klik tombol 3-nya itu, kita choose another language. Kita pilih bahasa yang lain selain bahasa Inggris, ada banyak pilihan ya. Kita pilih yang Indonesia, kita translate lah langsung jadi bahasa Indonesia. Di sini kita bisa lebih mengerti tentang paper yang akan kita pakai ini, apakah sesuai atau belum sesuai, apakah kurang atau cukup begitu. Bila nanti kita masih butuh referensi yang lain, maka kita bisa cari, tapi di sini sudah kelihatan ya. Deskripsinya di sana ada apa saja yang termuat, kita bisa unduh. Kalau kurang, kita bisa ambil lagi dari referensi-referensi yang lain. Misalnya saya ambil lagi yang ini. Gitu ya. Jadi ini karya ilmiahnya dari sumber yang terpercaya dan lebih baik kita jadikan referensi ketimbang kita googling dan mendapatkannya dari web-web yang kita nggak tahu apakah itu dari sumber yang tepat, ditulis dengan baik atau tidak. Nah, selain memiliki Google Scholar yang tadi, Google ini juga punya yang namanya Google Notebook. Itu akan membantu kita dalam banyak hal. Kita buka dulu ya. Google Notebook, kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita coba. Kemarin saya sudah nyoba ya tentang pembelajaran mendalam dan
equivalence test guidelines. Kita coba sekarang, kita buat yang baru. Ini untuk apa sih? Nah, ternyata kita harus mengupload source yang nanti akan diproses, sehingga dari PDF-nya itu kita akan peroleh note atau catatan ringkasan dari PDF yang tadi kita upload. Jadi kita tidak perlu membaca lagi satu-satu, tapi kita bisa peroleh dengan lebih cepat ya. Kita bisa save itu sebagai note, atau kita mau jadikan dia podcast audio overview tentang PDF tadi juga bisa, tapi prosesnya ini lebih lama ya. Nanti kita tunggu sampai di sana prosesnya selesai. Dan kalau PDF-nya mendukung, di sini nanti juga bisa menyusun mind map dari naskah yang kita upload. Nah, selain untuk meringkas, di sini bagi para orang yang suka menulis karya ilmiah atau bagi peneliti itu akan lebih mudah, karena dengan mengupload PDF referensi yang akan mereka tulis, kemudian mereka tuliskan promptnya, misalnya find gap antara naskah-naskah yang tadi dengan metode apa itu, nanti itu akan langsung tercatat, tertulis apa yang kita cari. Mungkin belum sempurna, tapi itu akan lebih mempermudah kita ketika kita harus menganalisis banyak sumber ilmiah. Jadi kita nggak perlu membaca begitu dalam satu-satu gitu, nanti sudah akan dibantu. Demikian.